Halo, kita ketemu lagi pada channel saya, Belajar Hukum Praktis Kuliah. Kali ini saya masih ingin menjelaskan lagi soal apa sih perbedaan wan prestasi dan PMH, perbuatan melawan hukum, karena seringkali di dalam praktek terutama pada gugatan-gugatan ganti rugi yang dilakukan terhadap adanya wan prestasi dan atau PMA suka rancu, padahal sebenarnya berbeda. Pada edisi kali ini saya masih ingin menjelaskan itu. Mungkin ini memang awam, tetapi untuk adik-adik mahasiswa barangkali sebagai dasar, kalau Anda yang mengambil peminatan perdata, bahwa ini penting Anda ketahui ketika Anda akan menjadi seorang legal officer atau kemudian Anda praktek di dalam dunia kepengacaraan. Kalau yang pertama tentang wan prestasi. Wan prestasi itu ketika dia berada di pengadilan mengajukan gugatan, tentunya hakim pertama kali yang ditanyakan adalah perjanjian. Mana perjanjian? Sebab wan prestasi itu adalah tidak dilaksanakannya apa yang menjadi komitmen atau apa yang telah disepakati di dalam perjanjian. Itu dulu. Jadi kita lihat di dalam perjanjian, bagaimana bunyi perjanjian. Kalau memang bisa dibuktikan di dalam persidangan itu bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati di dalam klausul-klausul dalam perjanjian, maka dia bisa dikategorikan melakukan wan prestasi. Secara prinsip wan prestasi itu ada 4, yaitu tidak melakukan sama sekali apa yang menjadi komitmen di dalam perjanjian. Yang kedua, dia melakukan tetapi terlambat, maka itu akan ada hukuman bunga. Yang ketiga, melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Seperti kalau kita mengambil KPR, misalnya spesifikasi bangunan itu dikatakan misalnya lantai granito, tetapi kemudian ternyata lantai tahil biasa. Dilakukan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang keempat adalah dia melakukan tetapi apa yang dilarang, misalnya sewa menyewa rumah, dia melakukan dirawat rumah itu, tetapi misalnya ada klausul pagar supaya tetap tidak boleh diganti, pagar kayu diganti-ganti pagar besi. Nah, dia mengganti pagar itu dengan segala alasan. Nah, 4 macam wan prestasi itu yang dilihat di dalam apakah ada yang dilanggar, ya. Dan ganti rugi wan prestasi itu jelas di dalam KUH Perdata, meliputi yang akan kita minta yaitu rugi, kemudian bunga dan biaya. Jadi ketika kita merinci ganti rugi itu, kita breakdown 3 ini, karena di dalam KUH Perdata rugi yang berkaitan dengan wan prestasi hanya yang akan kita mintakan berkaitan dengan 3. Rugi apa, kemudian bunganya, keterlambatannya itu berapa, kemudian biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi jelas, nggak aneh-aneh. Kalau rugi kita rinci, jadi namanya matematika hukum. Ruginya ada berapa rugi yang kamu alami. Bunga, kalau bunga setiap hari keterlambatan 1%, dia telat 1 tahun 365 hari dikali 1% dari denda atau nilai. Berapa? Jelas hitungannya. Kalau biaya yang sudah dikeluarkan berapa? Jelas. Jadi misalnya faktanya ruginya ada 500 juta, kemudian kita minta 1M, maka hakim tentunya akan mengabulkan yang 500 juta. Ingat, ketika kita mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan, berarti kita ingin meminta keadilan, dan hakim tidak memihak. Hakim melihat semua pihak posisinya sama, dan hakim menetapkan keadilan bagi dua belah pihak. Oleh karena itu ketika kita mengajukan rugi yang ada acuannya. Sekarang mari kita pindah kepada ganti rugi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum?
Kalau di dalam KUH Perdata jelas pasal 1365, setiap perbuatan yang atas salahnya orang itu atau lalainya orang itu yang menyebabkan rugi bagi orang lain, maka dia wajib memberikan ganti rugi. Di dalam semua pasal di dalam buku 3 KUH Perdata tidak mencantumkan secara jelas rugi yang seperti apa yang dimintakan di dalam rugi perbuatan melawan hukum. Tidak sebagaimana sejelas di dalam uang prestasi, bunga, rugi, dan biaya. Tetapi pada prinsipnya, di dalam PMH kalau kita lihat keseluruhan pasal itu, mulai dari pasal 1365, dan di dalam praktik juga, bahwa yang dimaksud dengan rugi dari perbuatan melawan hukum adalah rugi yang berkaitan dengan mengembalikan hak orang itu pada posisi semula. Jadi, misalnya ketika di jalan raya, Anda lagi menunggu lampu hijau, lagi lampu merah, posisi Anda sudah betul, berhenti untuk menunggu hijau, tiba-tiba dari belakang Anda ditabrak. Dan yang terjadi adalah bemper mobil Anda rusak. Ya. Maka terjadilah hubungan hukum antara Anda dengan penabrak. Ya. Rugi yang Anda minta apa? Yaitu mengembalikan ya, bemper belakang mobil Anda itu seperti semula saat Anda keluar dari rumah. Jadi kalau harga bemper dengan segala perbaikannya nilainya 50 juta, ya 50 juta. Tidak kemudian Anda minta ganti cat keseluruhan mobil. Tidak kemudian Anda minta ganti juga kaca spion yang tidak ada hubungannya. Fakta yang terjadi sampai dengan hari ini demikian halnya. Satu kasus bisa meliputi uang prestasi, tetapi bisa juga meliputi PMH. Satu kasus bisa meliputi dua ini. Para pihak seringkali memilih membuktikan menggugat yang ganti rugi PMH. Karena kenapa? Karena mungkin mereka melihat bahwa tidak sejelas uang prestasi, sehingga bisa suka-suka. Ingat, hakim ketika dia mau memutus, dia akan melihat para pihak itu sama, dan dia akan memutus seadil-adilnya. Demikian kira-kira ganti rugi yang berkaitan dengan uang prestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk episode kali ini, demikian, kita akan ketemu pada episode berikutnya untuk menjelaskan apa sih PMH dan apa unsur-unsurnya dan meliputi apa saja. Kali ini saya ingin membandingkan antara PMH dan uang prestasi, khususnya pada nilai ganti rugi. Demikian guys, uraian hukum saya untuk adik-adik mahasiswa atau mereka yang belajar hukum tetapi mungkin sebagai refreshing untuk mengingatkan kembali hal-hal dasar untuk teman-teman yang peminatan hukum perdata, untuk refresh kembali ingatan kita teori-teori tentang ilmu hukum yang kemungkinan akan sangat membantu, atau harapan saya semoga membantu ketika Anda dalam praktek atau bergaul dengan dunia hukum dalam keseharian. Baik guys, jika Anda suka, supaya kita bisa ketemu, bisa di like atau menjadi subscriber baru atau pencet lonceng agar supaya ada info-info terbaru Anda bisa tidak ketinggalan. Demikian, sampai ketemu pada next video masih dengan info-info hukum yang sifatnya praktis. Bye.